Trisno. Saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah sistem operasi. Nah, untuk pertemuan 9 adalah tentang penjadwalan. Apa sih itu penjadwalan? Penjadwalan adalah urutan kerja yang dilakukan oleh sistem pada sebuah perangkat komputer. Ya. Nah, di penjadwalan ini akan memutuskan kapan sebuah sistem itu berjalan dan kapan sistem itu akan berhenti. Ya. Nah, penjadwalan ini ada dua macam. Yang pertama penjadwalan proses dan yang kedua adalah penjadwalan tugas. Nah, penjadwalan proses biasanya itu digunakan untuk menyatakan kegiatan penjadwalan yang dilakukan sistem operasi terhadap proses yang berjalan. Nah, sedangkan penjadwalan tugas adalah penjadwalan yang dilakukan oleh user untuk menyelesaikan satu atau lebih suatu tugas. Nah, kira-kira seperti pembahasan tentang sistem berkas. Apa sih itu berkas? Nah, berkas adalah sekumpulan informasi yang telah diberi nama, kemudian disimpan dalam media penyimpanan sekunder. Nah, apa sih yang disimpan? Itu meliputi nama, jenis file, ukuran atau size, kemudian lokasi, tipenya apa, dan tentang input, output hardware atau dalam bahasa Indonesia masukan, keluaran perangkat keras. Nah, macam-macam hardware untuk melakukan input atau masukan itu ada banyak ya. Yang pertama ada mouse, keyboard, webcam, scanner barcode dan lain sebagainya. Kemudian perangkat keras untuk mengeluarkan hasil yang tadi diinput ya. Itu ada banyak. Yang pertama monitor untuk menampilkan sebuah proses, kemudian ada speaker untuk mengeluarkan suara. Tentang sistem terdistribusi, nah segala sesuatu juga punya alasan, termasuk sistem ini. Alasan kenapa ada pendistribusian karena setiap perangkat mempunyai kegunaan atau fungsi yang berbeda ya. Ada yang jadi klien, ada yang jadi server, ada yang jadi host, ada yang terminal, ada yang jadi data gathering, ada yang jadi data processing, ada yang merekam dan ada yang menampilkan seperti itu ya. Kemudian sistem ini juga membagi supaya tidak ada terjadinya kelebihan beban, sehingga kerja sebuah prosesor itu akan maksimal. Konsep interaksi. Nah, konsep interaksi ini hampir sama atau hampir mirip dengan di pertemuan 12 yang tentang sistem terdistribusi ya. Nah, kalau untuk bab ini kita mengulas bagaimana hubungan antar proses dapat berlangsung. Nah, kalau tadi kan lebih ke hardware yang di pertemuan 12. Nah, kalau sekarang adalah softwarenya atau prosesnya. Nah, misalnya bagaimana beberapa proses dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama atau sinkronisasi, serta supaya tidak ada terjadi deadlock. Keamanan sistem operasi adalah keamanan yang bertujuan untuk menjamin sumber daya dari sistem operasi tidak digunakan, dimodifikasi, diinterupsi oleh pihak-pihak yang tidak diberi kewenangan atau diberi otorisasi. Nah, pengamanannya apa sih? Pengamanannya termasuk masalah teknis, manajerial atau pengaturan, legalitas, dan pembahasannya adalah tentang model proteksi. Untuk prinsip dasar pencegahan sistem yang aman adalah yang pertama supaya tidak hilang, entah itu dari bencana alam, kerusakan perangkat keras, kerusakan software, maupun kesalahan dari si pengguna. Kemudian mencegah terjadinya penyusup masuk ya. Supaya mereka tidak masuk dibutuhkan adanya proteksi. Dari pertemuan 9 sampai 15 adalah tentang bagaimana sebuah sistem berjalan dengan baik, berjalan dengan semestinya sesuai dengan kemampuan prosesor atau CPU ya, hingga aman
baik datanya maupun sumber daya yang ada di sistem operasi tersebut. Nah, demikian ulasan saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf.